가슴에 딱 막혀 있는 것 같은. 아빠 안 닮은 것 같아요. 이제 그만해요, 선배. 혹시 살해 혐의로 긴급 체포합니다. Setelah Jaewon menemani Arin tidur, Jaewon pun pergi. Lalu separuh dirinya muncul dan mengingatkan Jaewon agar tetap sadar. Namun Jaewon tak menghiraukan. Sonyeong merasa heran dan bingung dengan perubahan sikap yang ditunjukkan Jaewon. Setelah itu, Sonyeong kembali mengambil ponsel Yeonjin, dan ia menemukan rekaman telepon saat Yeonjin menjatuhkan Seungkyu dari atap. Keesokannya, sebelum berangkat ke kantor, Jaewon menyiapkan jus untuk Sonyeong. Saat mencari obatnya, Sonyeong datang, "Kamu mencari sesuatu." Jaewon bilang, "Obatku, bahuku terasa sakit." Lalu saat Jaewon membuka kulkas, ternyata obatnya ada di sana. Namun Jaewon tak melihatnya. Dan setelah Jaewon pergi, Sonyeong membuka kulkas lalu mengambil obat itu. Jaewon sedang mendesain, lalu Nona Kim bilang jika Yeonjin sudah datang. Jaewon senang menemui Yeonjin, sedangkan Yeonjin bingung dengan sikap Jaewon. Jaewon kembali memberikan kontrak seniman pada Yeonjin. Yeonjin mengira Jaewon mengerjainya dengan pura-pura amnesia. Tapi Yeonjin kembali ingat jika hal ini pernah terjadi dulu. Yeonjin pun tersenyum jahat. Setelah itu, Nona Kim menelpon Theo dan bilang jika Jaewon bertingkah aneh. 아무 내색 말고 지켜봐줘요. Sonyeong datang menemui ayah untuk menanyakan penyakit Jaewon. Namun ayah tak ingin memberitahunya. Ia hanya bilang penyakit itu terjadi karena perlakuan ibunya di masa lalu. Sonyeong merasa kesal. Ia bilang ia akan mencari tahu sendiri. 제가 직접 알아볼게요. Theo tak senang melihat Yeonjin dideref. 왜 여기 있는 거냐고요? Yeonjin berkata, "Aku bekerja di sini." Ini menyedihkan, suaminya selingkuh dengan sahabatnya, tapi dia malah hilang ingatan. Saat Jaewon melihat tokonya, reporter Choi menanyakan keadaan Jaewon. Jaewon pun bingung. Lalu Theo datang dan mengusir reporter Choi. Di dalam, Jaewon mengobrol juga bercanda dengan Theo. Theo tahu Jaewon hilang ingatan, tapi ia merasa senang melihat senyum Jaewon. Setelah itu, ayah menelpon. Ayah bilang ia mampir ke Deref karena ada pekerjaan di Seoul. Namun sebenarnya ia datang untuk memeriksa kondisi Jaewon. Sonyeong datang ke dokter untuk menanyakan obat Jaewon. Namun dokter tak bisa mendiagnosis kecuali itu pasiennya. Sonyeong menceritakan kelakuan Jaewon yang hilang ingatan. Lalu dokter berkata kondisinya mungkin memburuk dan perlu dirawat. Sonyeong berjalan sambil memikirkan Jaewon yang selama ini menderita penyakit serius. Namun ia tak mengetahuinya dan justru menyakitinya. Yeonjin mengingat saat dulu Jaewon pingsan karena melukai tangannya. Dan saat sadar, ia lupa apa yang sudah terjadi. Setelah itu, Sonyeong minum bersama temannya Namchul untuk menenangkan pikiran. Lalu ia mendengar pelanggan lain berkata tak pantas dan menegurnya. Namun pelanggan itu tak terima dan memukul Sonyeong. Sonyeong ingatlah menyakiti Jaewon dan ia pun menangis. Saat pulang, ia mencari Arin dan Jaewon. Namun rumah terlihat sepi. Ternyata Jaewon dan Arin menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Sonyeong pun menangis melihat itu, lalu pergi meninggalkan mereka. Sonyeong duduk di luar, dan Jaewon menghampirinya. Sonyeong menunjukkan obat Jaewon. "Sampai kapan kamu sembunyikan?" Jaewon pun kaget. "Aku tak berani, aku takut kamu menghakimiku seperti orang-orang." Sonyeong pun bilang, "Kamu pikir aku senang melihat kamu menderita? Kepalaku penuh memikirkan kamu. Aku tak tahu kamu kesakitan." Keesokannya, Yeonjin menemui Taeju untuk bekerja sama.
Taeju bilang tergantung harga. Yeonjin tanya, apa kamu begitu dengan Jaewon? Taeju jawab, aku berhutang dengan Jaewon. Kami punya sejarah panjang. Setelah itu, Yeonjin datang ke kafe dekat TK Arin untuk memantau Arin. Sonyoung bekerja sama dengan Theo untuk menemukan siapa ayah kandung Arin. Ia memeriksa daftar tamu VIP DRF 7 tahun lalu. Taeju dan juniornya ada di bar untuk minum. Taeju lalu meminta juniornya menyelidiki Yeonjin. Setelah itu, Sonyoung mulai melakukan tes DNA pada semua tamu VIP laki-laki termasuk Taeju. Dan semua hasilnya negatif. Dr. Seokyeong menghibur Jaewon yang sedih karena Sonyoung tahu penyakitnya. 계속 회피해 온 건 아니고. Keesokannya, Yeonjin menemuinya. Yeonjin melihat wajah Jaewon yang murung. Jaewon bilang, Sonyoung sudah tahu penyakitku. Yeonjin pun bahagia, lalu mengompori, meskipun pasangan kita semua punya rahasia, termasuk suamimu. Ayah Yeonjin makan bersama seseorang bernama Kim Sang-bum, mantan pacar Yeonjin, dan membahas investasi di DRF. Saat Jaewon pulang, ia melihat Arin menangis di kamarnya. Arin sedih, temannya bilang orang tuanya akan bercerai. Jaewon lalu menenangkan Arin sambil bingung. Setelah itu, ia mencari di internet, dan banyak artikel tentang perceraiannya. Sonyoung kembali menemui ayah. Ayah pun menceritakan amnesia sementara Jaewon yang pernah terjadi saat remaja. Ayah bilang Jaewon tak boleh stres. Keesokannya, Sonyoung menemui Yeonjin dan memintanya menjauhi Jaewon. Yeonjin menolaknya. Lalu Sonyoung menunjukkan rekaman telepon saat Yeonjin mencelakai Seongkyu. Yeonjin pun terkejut. Jaewon ada di rumah, ia melihat gambar Arin dan ingatan sekilas muncul. Lalu Yeonjin menelpon dan mengajaknya bertemu. Mereka datang ke kafe dekat TK Arin. Jaewon bilang, aku membaca artikel aneh di internet tentang perceraianku. Itu mengganggu. Yeonjin bilang, jangan dipikirkan. Dokter bilang, hal kecil dari masa lalu bisa memicu ingatan amnesia disosiatif. Yeonjin lalu mengajak Jaewon mengunjungi sekolah mereka dulu. Jaewon pun mengiyakan dan pergi dengan Yeonjin. Setelah itu, Sonyoung menemui Theo untuk menanyakan Kim Sang-bum. Theo bilang 7 tahun lalu Yeonjin mengalami masa sulit karena putus darinya. Saat sampai, Jaewon ingat sedikit tentang masa lalunya. Lalu mereka datang ke ruang seni. Di sana, mereka menemukan lukisan mereka bertahun-tahun lalu. Saat Jaewon akan pindah sekolah, ia pamit pada Yeonjin. Lalu, Yeonjin menyarankan Jaewon bersekolah di Yayasan Seni Yen agar tetap bersama. Jaewon berterima kasih pada Yeonjin karena sarannya ia bisa sukses seperti sekarang. Dan Yeonjin kesal mendengar itu. Setelah itu, mereka jalan-jalan di jembatan. Sonyoung ada di rumah, dia melihat daftar dan tinggal nama Kim Sang-bum yang belum dites. Sonyoung ingat ia pernah bertemu dulu. Lalu Yeonjin mengirim pesan pada Sonyoung jika Jaewon bersamanya. Jaewon melamun, lalu Yeonjin datang. Jaewon bilang, aku merasa sesak, tapi aku tak tahu. Yeonjin bilang, tenanglah, kamu punya segalanya yang tak kumiliki. Saat pernikahanmu, kamu begitu bersinar. Kupikir aku bisa berkeluarga sepertimu. Aku ingin bahagia. Yeonjin pun mengingat saat mantannya dulu keluar kamar Jaewon. Yeonjin sedih melihatnya hingga keguguran. Setelah itu, Sonyoung datang saat Yeonjin dan Jaewon sedang makan. Begitu juga Theo. Jaewon pun heran. Mereka duduk bersama. Lalu Yeonjin bilang, aku menyuruh mereka datang.
Yunjin juga bilang jika Theo tahu nama lama Jaewon. Theo menyukaimu, dan itu membuat Theo merasa tak nyaman. 이제 그만해요, 선배. Yunjin terlalu banyak bicara. Ia juga membahas Arin yang tak mirip Sonyeong. Sonyeong pun marah, dan Jaewon merasa bingung. Saat pulang, Jaewon bertanya apa yang terjadi. Sonyeong bilang, percayalah padaku. Theo menegur Yeonjin. Yeonjin berkata, tahukah kamu kenapa aku begini? Setelah itu, Jaewon mulai mencari di internet tentang masalahnya. Dokter Sokyong bilang jika kamu tertekan, kamu bisa hilang ingatan. Kamu mungkin tahu ingatan itu, tapi kamu menghindarinya. Jaewon bilang, entahlah, firasatku itu yang terbaik. Lalu Jaewon membuka catatannya dan menemukan kartu nama Taeju. Di mobil, Detektif Lee memberikan informasi Yeonjin. Mantannya bernama Kim Sang-bum. Taeju ingat pernah bertemu dia. Lalu Jaewon menelpon. 오랜만입니다, 서재원. Sonyeong datang menemui Yeonjin. Hentikan kegilaan ini. Namun Yeonjin menolak. Kamu lupa, semua ini karenamu. Jika ada yang harus membayar, itu Jaewon. Aku memimpikan masa depan kita, dan kamu menghancurkannya. Sonyeong bilang, aku tak akan membiarkan. Yeonjin lalu mengancam akan memberitahu Jaewon segalanya. Setelah itu, Jaewon menemui Taeju. Apa kita pernah bertemu? Taeju bingung. Saat Jaewon bertanya, Taeju pun menjelaskan semua pekerjaan yang ditugaskan Jaewon padanya. Jaewon terkejut mendengar itu. Lalu Taeju juga mengirimkan semua rekaman video Jaewon sebelum hilang ingatan. Jaewon pun menangis mengetahui kenyataan. Sonyeong mencemaskan Jaewon. Saat Jaewon pulang, Jaewon bilang, aku sudah tahu semuanya. Tapi aku tetap tak ingat. Rasanya itu bukan aku. Sonyeong minta maaf dan bilang jika ia akan melindungi keluarga. Di kantor, saat Jaewon sedang bekerja, Yeonjin datang menemuinya dan pura-pura khawatir. Jaewon bilang, hentikan, aku sudah tahu. Kamu membahas masa lalu agar aku ingat untuk terus mengujiku. Yeonjin tersenyum, ini Jaewon yang kukenal, yang saat kewalahan selalu menghapus ingatannya. Tanya suamimu, dia yang paling tahu. 네 남편한테 가서 물어봐. Jaewon bilang, aku tak percaya kamu. Saat ingatanku kembali, apa kamu bisa mengatasinya? Lalu Yeonjin pulang, dan ayah Jaewon menelpon. Ayah datang menemui Yeonjin untuk menanyakan apa yang terjadi dengan Jaewon dan Sonyeong. Yeonjin bilang, ini salahku. Setelah itu, ayah datang ke rumah dan langsung menampar Sonyeong. Teganya kamu pada Jaewon. Apa kamu tak malu? Kamu selalu bersikap baik, tapi kenapa kamu begini? Sonyeong pun hanya bisa minta maaf atas kesalahannya. Ayah bilang, baiklah, kamu tak ingin kehilangan Jaewon bukan? Mari kita rahasiakan ini, ingatannya mungkin tak akan kembali. Di kantor, Theo datang menemui Jaewon untuk membantu. Jaewon berkata, aku tak tahu apa yang aku lakukan. Aku bahkan membocorkan desain dan menyalahkan suamiku. Theo tak bisa menjelaskan apa-apa. Untuk saat ini, ia hanya bisa menghibur Jaewon. Setelah itu, Sonyeong dan Arin datang. Arin bilang, ayah bersikeras datang. Jaewon pun bahagia melihat anak dan suaminya. Lalu mereka makan malam bersama, juga menemani Arin bermain. Jaewon dan Sonyeong mengobrol tentang Arin. Lalu Sonyeong berkata, jujur aku berharap ingatanmu tak kembali. Karena momen seperti sekarang mungkin tak akan terulang lagi. Tiba-tiba Jaewon menangis, tapi ia tak tahu kenapa. Jaewon bilang, jika itu yang terbaik, aku tak keberatan. Detektif Lee bilang, Kim Sang-bum terjerat kasus pelecehan, namun ia menghilangkan bukti, juga mengancam para korban. Taeju lalu mengingat kejadian di masa lalu, saat bertemu Kim Sang-bum yang menanyakan kamar Jaewon, juga Sonyeong yang mengambil DNA-nya. Saat Jaewon melihat sikat gigi, ingatannya sedikit kembali. Lalu Sonyeong membakar semua berkas Dorimbyo.
nomor anonim kembali mengirim pesan pada Jaewon. Lalu Jaewon bermimpi Yeonjin mengejarnya lalu mencekik dan menyalahkannya. Saat bangun, Sonyeong tanya, "Kamu mimpi buruk?" Jaewon bilang tidak, ini hanya mimpi tak berarti. Jaewon di kamar mandi dan ingatan kembali saat ia melihat sikat gigi. Tae mengunjungi Seungkyu yang koma di rumah sakit. Saat Tae pulang, jari Seungkyu tampak bergerak. Di mobil, Nona Kim bilang jadwal Jaewon hari ini mempromosikan Yayasan Yen. Jaewon lalu datang menemui ayah Yeonjin dan melakukan wawancara dengan reporter Choi. Reporter Choi terus menanyakan pertanyaan menjebak pada Jaewon. Untungnya, Jaewon bisa menjawabnya dengan baik, karena sebelumnya ia telah menonton videonya yang diberikan Taeju. Saat pulang, Jaewon berpapasan dengan Sangbum, dan Sangbum tersenyum melihatnya. Taeju tersenyum karena ia punya info penting tentang masalah Jaewon yang bisa menghasilkan banyak uang. Yeonjin berpapasan dengan Sangbum di Yayasan Yen. Yeonjin menegurnya, namun Sangbum justru merendahkannya. "Jika kamu seperti ini, ayahmu akan dapat masalah." Lalu Yeonjin datang menemui ayah untuk menanyakan tentang Sangbum. Ayah bilang, "Kamu harus bisa memisahkan masa lalu saat berbisnis." Taeju datang ke Derev dan Tae menghentikannya. Lalu Jaewon datang dan memanggilnya. Taeju ingin menjual info riwayat panggilan dan transaksi Sonyeong. Tapi Jaewon bilang ia tak memerlukannya lagi. Saat akan pergi, Taeju bilang, "Hubungi aku jika kamu tertarik. Aku yakin orang di sekitarmu tak ada yang akan memberitahumu." Di rumah, Sonyeong memeriksa hasil tes Kim Sangbum. Dan positif, Arin anak Kim Sangbum. Setelah itu, Sonyeong datang ke kantor Sangbum. Ia masuk lift yang sama dengan Sangbum, dan mendengar Sangbum menelpon tentang melecehkan wanita. Sonyeong pun kesal, lalu masuk ke ruangan Sangbum dan langsung menghajarnya karena melecehkan Jaewon dulu. Di rumah, Jaewon mencari Sonyeong. Saat Sonyeong pulang, Sonyeong berkata, "Mari kita berkencan." Sonyeong dan Jaewon lalu berjalan-jalan di taman sambil mengingat saat mereka pacaran dulu. Jaewon senang membuat furnitur dari muda dan bercita-cita jadi CEO. Dan Sonyeong mahasiswa seni yang rajin dan ingin jadi profesor. 열심히 준비했잖아. Di rumah makan, Sonyeong bilang ia ingin belajar di luar negeri juga mengerjakan program seni publik. Dan aku akan mencapainya bersamamu. Jaewon minta maaf karena kesibukannya, pekerjaan Sonyeong jadi terbengkalai. Sonyeong bilang, "Bagiku, kamu dan Arin lebih penting. Sebelum aku tahu penyakitmu, aku tak bisa mempercayaimu. Kini aku akan mempercayaimu hingga akhir. Maafkan aku." Jaewon bilang, "Jika aku siap, kamu harus memberitahuku tentang masa lalu." Sonyeong berkata, "Aku tahu kamu bingung, tapi bisakah kamu percaya keputusanku kali ini? Aku akan menjaga keluarga kita." Setelah itu, seseorang mendatangi kamar Seungkyu, lalu menyuntikkan sesuatu pada infusnya. Di yayasan, ayah Yeonjin dan Yeonjin terlihat tengah menunggu sesuatu. Jaewon minum di dapur. Saat melihat foto, ingatannya perlahan kembali. Keesokannya, Jaewon pamit berangkat kerja pada Sonyeong. Lalu, Sonyeong datang menemui Yeonjin. "Kamu sudah tahu semuanya, bukan?" Yeonjin bilang itu hal mengerikan yang dilakukan Jaewon. Sonyeong berkata, "Itu bukan salah Jaewon. Lagi pula, kamu tahu Jaewon sakit." Yeonjin kesal mendengar itu. "Aku yang menderita 7 tahun terakhir, bukan Jaewon. Meski berusaha menyembunyikan, kamu dan Jaewon tak akan bisa seperti dulu. Aku akan menghancurkannya." Setelah itu, Sonyeong berlutut dan minta maaf pada Yeonjin. Yeonjin frustasi melihat Sonyeong. "Apa kamu gila? Aku tak akan pernah memaafkanmu." Setelah itu, Jaewon berjalan di jembatan. Dan ingatan-ingatan lamanya mulai tersusun dan kembali. Jaewon menginap di apartemen.
Setelah itu, polisi datang dan menangkapnya atas tuduhan membunuh Sonyeong. Jaewon terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Nah, itu tadi episode 8 dan 9 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.